Halo anak-anak kelas 3 SD Tarakanita wilayah Jakarta. Apa kabar? Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran tematik hari ini? Yuk kita mulai pembelajaran tematik hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah membaca teks, peserta didik mampu mencari informasi tentang perubahan cuaca, musim, dan iklim secara tepat. Setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan bentuk sikap bekerja sama dengan anggota keluarga secara benar. 3. Setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu melakukan kerjasama dengan anggota keluarga secara benar. 4. Melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama secara tepat. Anak-anak, ayo kita baca teks berikut. Iklim tropis di Indonesia. Belakangan ini, cuaca kadang siang bisa panas sekali, sore hari tiba-tiba hujan. Nah, keadaan cuaca yang berlangsung secara lama dan tetap dinamakan iklim. Iklim musim atau muson adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah tiap periode tertentu. Angin muson itu dibagi menjadi 2 jenis. 1. Angin muson barat. 2. Angin muson timur. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Sementara angin muson timur sebaliknya, bertiup dari Australia ke benua Asia. Angin muson barat akan menyebabkan musim hujan, sementara angin muson timur akan menyebabkan musim kemarau. Angin muson barat bergerak dari benua Asia menuju benua Australia, melewati Samudra Hindia. Angin muson barat akan membawa awan-awan hasil penguapan di samudra. Awan tersebut sampai ke Indonesia dan menurunkan hujan. Angin muson timur adalah angin dari benua Australia menuju benua Asia. Di Australia, terdapat gurun Gibson yang membuat daerah di sana cenderung kering. Nah, angin-angin ini pada akhirnya membawa kondisi kering ini sampai ke Indonesia. Hasilnya, di Indonesia iklimnya menjadi kemarau. Anak-anak, ayo kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan iklim? 2. Kemana angin muson timur bertiup? 3. Apa yang terjadi kalau angin muson barat bertiup? 4. Apa yang dimaksud garis khatulistiwa? 5. Apa itu angin muson barat? Anak-anak, ayo kita membaca teks berikut. Dengan adanya iklim muson tropis yang hanya ada di Indonesia, iklim muson tropis ini juga memiliki manfaat bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar yang memiliki iklim muson tropis yang memberikan banyak keuntungan ketika iklim muson tropis terjadi. Kelebihan jika tinggal pada wilayah beriklim muson tropis. 1. Sumber daya alam yang melimpah. Daerah dengan iklim muson tropis biasanya memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam ini tidak hanya berasal dari bahan makanan yang bisa langsung dimakan, namun juga sumber daya alam yang dapat diolah
seperti minyak bumi dan juga pertambangan. Hal ini akan membantu masyarakat yang tinggal pada daerah seperti ini untuk lebih makmur dan juga sejahtera, karena kebutuhannya dapat lebih mudah untuk terpenuhi. 2. Curah hujan yang cenderung tinggi. Daerah dengan iklim muson tropis juga memiliki curah hujan yang cenderung tinggi, terutama pada saat musim penghujan. Masyarakat dapat bercocok tanam, beternak, menyimpan persediaan air, memanfaatkan air untuk keperluan sehari-hari, dan memiliki stok air yang cenderung melimpah dan juga banyak. 3. Tanah yang subur. Daerah dengan iklim muson tropis juga merupakan daerah dengan kontur dan juga kondisi tanah pada yang cenderung subur dan mudah untuk ditanami. Hal ini akan semakin membuat kualitas sumber daya alam dari lokasi dan juga daerah yang berada pada iklim muson tropis menjadi semakin baik dan berlimpah. Masyarakat akan lebih mudah dalam bercocok tanam dan juga menghasilkan bahan pangan dari sektor pertanian dan juga agraria. 4. Memiliki banyak hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis selain menyediakan berbagai sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat sekitarnya, juga memproduksi oksigen dengan sangat banyak. Karena itu, masyarakat yang tinggal di lokasi dengan iklim muson tropis lebih sering menghirup udara segar dan juga mengkonsumsi bahan makanan dan juga sumber daya alam yang langsung dari sumbernya yang melimpah. Anak-anak, ayo kita kerjakan tugas 1 berikut. Tuliskan informasi penting dari teks bacaan tentang iklim muson tropis. Saat musim hujan tiba, tentulah lingkungan sekitar akan tergenang air dan selokan serta sungai akan penuh dengan air. Maka dari itu, saat musim hujan tiba, sebaiknya warga sekitar lebih giat dalam membersihkan lingkungan. Tentu membersihkan lingkungan bukan pekerjaan yang mudah jika hanya satu orang saja yang melakukannya. Karena itu, kita harus bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal kita untuk kenyamanan bersama. Suatu pekerjaan jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekitar sering disebut gotong royong atau kerja bakti. Bergotong royong juga merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat bekerja sama. A. Mengutamakan kepentingan bersama. B. Menghargai usaha yang dilakukan oleh orang lain. C. Bekerja sama dalam hal-hal yang baik. D. Melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Manfaat gotong royong. 1. Meringankan beban pekerjaan. 2. Menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas. 3. Menumbuhkan sikap tolong-menolong. 4. Mempererat rasa persaudaraan. 5. Lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Dalam gotong royong tercermin sikap 1. Kebersamaan dalam keragaman. 2. Tolong-menolong. 3. Hidup rukun. Anak-anak, ayo kita kerjakan tugas 2 berikut. Penjumlahan pecahan dalam soal cerita. Perhatikan contoh berikut.
Budi memiliki tali yang panjangnya 2/4 meter dan Andi memiliki tali yang panjangnya 1/4 meter. Kedua tali tersebut disambung. Berapa panjang tali mereka berdua? Dalam operasi penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja, sementara untuk penyebutnya tetap. Contoh, diketahui Budi memiliki tali yang panjangnya 2/4 meter, Andi memiliki tali yang panjangnya 1/4 meter. Ditanya, panjang tali Budi dan Andi. Jawab, panjang tali Budi dan Andi sama dengan panjang tali Budi tambah panjang tali Andi. Sama dengan 2/4 meter tambah 1/4 meter. Sama dengan 3/4 meter. Jadi, panjang tali Budi dan Andi adalah 3/4 meter. Anak-anak, ayo kita kerjakan tugas 3 berikut. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.